فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Nah, pelajaran syarah dan yang kita akan baca di sini adalah Syarhul Manzumatil Baiquniyah. Syarah dari Manzumah Al-Baiquniyah. Dan ini adalah Manzumatul Baiquniyah sangat masyhur dan dikenal. Tidaklah seorang pelajar memulai pelajaran mustalah dalam bidang mustalah melainkan dia akan memulai dengan manzumah ini, Manzumah Al-Baiquniyah. Dan syarah yang kita akan baca adalah syarah Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abi Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah. Nah, sebagaimana dalam muqaddimah beliau akan dijelaskan bahwasanya asal dari syarah ini adalah durus, pelajaran-pelajaran yang disampaikan di depan tulabnya di Darul Hadits Bidamaj, Yaman, di mana para pelajar kecil, yaitu anak-anak, sebagian mereka suka untuk menyetor hafalan kepada beliau di awal-awal pelajaran. Dan di antara mereka ada yang menyetor pelajaran Manzumatul Baiquniyah. Nah, sehingga ketika dia membacanya, beliau pun meluangkan waktu sedikit untuk mensyarah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kita mulai dari muqaddimah, pembukaan. Qala alhamdulillahi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah sebagaimana yang dicintai oleh Rabb kita, yaitu Tuhan kita, dan dia ridhoi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dan saya mempersaksikan bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd, fa inna asla hadhihi syarh al-mutawadhi' 'ala al-manzumati al-baiquniyah huwa anna katsiran min tullabina as-sighar hafizahumullah yahfazunaha wa yarghabuna fi qira'atiha. Asal syarah yang bersahaja ini terhadap Manzumah Al-Baiquniyah adalah kebanyakan dari pelajar-pelajar kita yang masih kecil, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka menghafal matan ini, matan Manzumatul Baiquniyah, dan mereka senang untuk membacanya. Wa amsalha minal mutunil mukhtasarah, dan semisalnya dari matan-matan yang ringkas. Wa rubbama u'alliqu bima fatahallahu ala qiraati ba'dihim, dan terkadang saya memberi ta'liq, yaitu memberi catatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan atas bacaan sebagian di antara mereka ketika mereka membaca, kemudian Syekh hafizahullah memberikan catatan. Wa minha hadha ta'liq al-mukhtasar, dan di antaranya adalah catatan ini, yaitu syarah, penjelasan yang ringkas yang ada pada yang di depan kita ini, yaitu dari kitab Syarah Manzumatul Baiquniyah. Walamma faraqtu atau furriqat madatuha min al-asyritah adaftu ilayya min abwabiha tatimmatan thayyibatan. Nah, tatkala selesai ditafriq, ditranskrip menjadi tulisan, dari suara menjadi tulisan, saya menambahkan kepadanya beberapa bab sebagai penyempurna yang baik. Wa as'alullaha azza wa jalla ayyanfa'a biha, dan saya memohon kepada Allah azza wa jalla agar memberinya manfaat, agar memberi manfaat dengannya. Kata bahwa Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri
Ditulis oleh Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri 25 Sya'ban 1428 Hijriah. Di sini kita sebelum memulai kita membaca manzumah yang dimaksud. Qala Umar bin Muhammad bin Fattuh Al-Baikuni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Nah, jadi Al-Baikuniyah ini nisbah kepada Imam Al-Baikuni dan dia adalah Umar ibni Muhammad ibni Fattuh Al-Baikuni, ini nama tempat. Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Beliau mengatakan abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Dan di sini semua akan disyarah, dijelaskan satu persatu setiap bait-bait ini. Adapun sekarang kita baca dulu, kemudian setelah itu kita akan masuk satu bait demi bait. وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى atau أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد di sini wow وبعد أن حدثنيه تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل من ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى أصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بهذه إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بأن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قريب عن أخيه منبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق معترف متفق الخط فقط وضده مختلف فحش الغلط ومنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرت والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيكون فوق 30 ب40 أتت أبياتها تمت بخير ختمت. Nah, ini kebanyakan anak-anak di sana menghafal ini. Dan apabila antum mengetahui maknanya, insya Allah akan mudah untuk dihafal dan mengumpulkan istilah-istilah dan pelajaran mustalah kebanyakannya, yaitu inti-inti dan yang secara ringkas dalam pembahasan ini. Dan berikutnya kita akan mulai membahas tentang bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Baikuni rahimahullah, berkata Imam Al-Baikuni rahimahullah, abda'u bilhamdi musalliyan ala. Abda'u ay saya memulai, bilhamdi dengan alhamd, yaitu memuji, dengan alhamdulillah. Musalliyan sambil memberi salawat.
dari salawat, musalliyan ala, memberi salawat kepada Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Nah, abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Nah, al-bada bilhamdillahi azza wa jalla amrun matlubun fil khitabati wal kitabati wa sairil umuri allati laha sya'an. Memulai dengan alhamdulillah, memuji nama Allah azza wa jalla adalah perkara yang dituntut, baik dalam berpidato atau menulis atau seluruh perkara yang memiliki nilai yang penting. Qala Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi awal Zadul Ma'ad, berkata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi di awal Zadul Ma'ad, wa kana la yakhutubu khutbatan illa iftataha bihamdillah. Dan dahulu, yaitu Rasulullah SAW tidaklah memulai suatu khutbah kecuali memulainya dengan alhamdulillah. Wa amma qawlu katsirin minal fuqaha, adapun ucapan kebanyakan dari fuqaha, innahu yaftatihu khutbatal istisqa bil istighfar, yuftatahu khutbatul istisqa bil istighfar wa khutbatul idaini bit takbir falaysa ma'ahum fihi sunnatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam albattah. Nah, adapun ucapan kebanyakan fuqaha bahwasanya dimulai khutbah istisqa dengan istighfar dan khutbah idain, Idul Adha dan Idul Fitri dengan takbir, dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka mereka sama sekali tidak memiliki sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatuhu taqtadi khilafuhu. Bahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyelisih itu, yaitu wa huwa iftitah jami'ul khutab bilhamdillah, yaitu memulai seluruh khutbah dengan alhamdulillah. Ja'a min hadits Jabir bin Abdullah fi sahih Muslim. Telah datang dari hadis Jabir bin Abdullah di Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu khutbatahu bil hamdi was tsana alaihi azza wajalla. Di Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memulai khutbahnya dengan alhamdu was tsana, dengan memulai pujian dan sanjungan kepada Allah azza wajalla. Wa thabata inda Ahmad fil Musnad, dan telah sabit di sisi Imam Ahmad pada musnadnya min haditsil Hakam Ibn Hazm al-Kulafi, dari hadits Hakam Ibn Hazm al-Kulafi, qala ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di situ atnaina itu salah ketik, yang benar ataina, kami telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falabithna indahu ayyaman syahidna fihi al-jum'ah. Kemudian kami tinggal bersama beliau beberapa hari, yaitu tinggal di Madinah beberapa hari, dan kami mempersaksikan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mutawakkian ala qausin fahamidallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri sambil bersandar di atas busur, dan dalam riwayat asa, di atas tongkat. Fahamidallah, kemudian mulai dengan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa athna alaihi, dan memberikan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala bi kalimatin thayyibatin mubarakat, dengan kalimat-kalimat yang thayyibat, yang penuh berkah. Nah, kemudian beliau akan melanjutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memulai khutbahnya dan amalan-amalannya yang penting demikian, terutama khutbah di sini dengan hamdalah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah.